Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Mari kita awali ta'lim kita, kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Semoga kita mendapatkan barakah dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan yang kelima dari pembahasan tata cara wudhu Rasulullah menurut 4 mazhab. Pada pertemuan yang keempat kemarin telah dijelaskan tentang bagaimana cara berwudhu menurut Imam Hanafi, dan dengan praktiknya pula sudah saya tunjukkan ada hal yang menarik pada mazhab Hanafi ini adalah ketika membasuh atau mengusap sebagian kepala, yang mengatakan adalah sebagian, di sini konteksnya kalau menurut beliau itu adalah seperempat dari kepala kita, ya seperti apa kita membaginya juga nggak tahu ya, dan mengatakan sepertiga, tapi intinya bahwa beliau mengatakan dalam rukunnya bahwa membasuh kepala itu ya adalah seperempat, itu berarti kan kalau kepala dibagi ini ya dibagi seret gitu ya, maka ini dibagi dua, berarti hanya separuh segini lah gitu ya. Tapi di sini dalam prakteknya mazhab Hanafi itu di situ adalah antara kepala dengan sunnahnya, termasuk membersihkan daun telinga ini kedua-duanya itu dijadikan satu pekerjaan yang tidak dipisah antara mengusap kepala dengan mengusap telinga ini. Jadi dia langsung sekaligus. Itu hal yang mendasar yang menurut saya pribadi ya, dan kalau kita memperhatikan mazhab yang lain, beliau bedanya di situ, terutama ada pada cara pelaksanaan itu terutama. Nah, kita tahu pula bahwa rukun menurut mazhab Hanafi itu hanya 4, ditambah dengan sunnah-sunnahnya yang cukup banyak yang disampaikan oleh beliau, yaitu tentunya itulah pendapat beliau, pendapat mazhab Imam Hanafi yang tentunya diikuti oleh para pengikut-pengikutnya ya, yang tentunya kalau dalam di lingkungan kita di Indonesia khususnya kayaknya ini adalah sedikit sekali pengikut dari mazhab Hanafi ini. Kan di Indonesia itu lebih banyak pengikut mazhab Syafi'i. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu wudhu Rasulullah SAW menurut mazhab Maliki. Pemirsa yang budiman, bagaimana mazhab Maliki ini dalam praktek wudhu, dalam setiap mau melaksanakan ibadah, wudhunya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu An-Najah Al-Ashmawi yang wafat sebelum abad 10 Hijriah, artinya belum tahun ke-1000 Hijriah ya, sebelum abad ke-10 berarti masih sekitar tahun 900-an Hijriah lah. Seorang ulama bermazhab Maliki, dalam kitab Matan Al-Ashmawiyah yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Maliki, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnya sebagai berikut. Apa? Dikatakan bahwa dalam mazhab Maliki ini, bismillahirrahmanirrahim, famma faraidul wudu fasab'atun an-niyyah inda ghusl wajhi wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini wa mashu jami'ir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wal fawru wat tadlik fa bihadhihi sab'atun. Nah, inilah yang disampaikan oleh beliau bahwa rukun wudhu, adapun rukun wudhu menurut mazhab Maliki
itu ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka atau membasuh wajah. Jadi saat niat dan membasuh wajah itu dilakukan secara bersamaan. Ketika membasuh wajah itu juga niat. Dan menurut beliau niat itu cukup disirkan dalam hati. Nih. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Nah, ini bedanya sudah. Kalau tadi mazhab Hanafi mengatakan seperempat, kalau mazhab Maliki seluruh, berarti ini rambut sebenarnya. Ya, semua. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, faur atau mualah. Mualah atau faur itu adalah dia berurut, tertib maksudnya ya. Tertib, kalau kita bahasa kita tertib. Di sini faur. Maksudnya sini berkesinambungan, tidak terputus oleh suatu pekerjaan. Itu namanya faur. Ya, satu contoh, ya kalau terputus kan setelah belum selesai wudhu ini masih dulu baru aku cuci kaki gitu, itu nggak boleh. Artinya melanjutkan dia, itu nggak boleh ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, rukun wudhu menurut mazhab Hanafi Maliki ini adalah tadlik atau menggosok-gosok. Menggosok-gosok itu berarti ini adalah menggosok ini tangan ya, pokoknya seluruh anggota wudhu itu digosoknya gitu ya. Nah, namun dalam kelanjutan dalam matan Al-Asmawiyah ini dilanjutkan begini. Lakin yajibu alaika fi ghusli wajhika an tukhallila sya'rah lihyatika in kana sya'rul lihyati khafifan tadharul basyratu tahtahu wa in kana kasifan fala yajibu alaika tahliluha wa kadzalika yajibu alaika fi ghusli yadaika an tukhallila asabi'aka alal masyhuri. Maksudnya adalah di samping ketujuh yang dijadikan rukun tadi ada perbuatan wajib. Nah, kalau wajib ini ya pendapat wajib, maka di situ kalau tidak dilakukan jelas salah. Artinya di sini kalau bahasa bahasa kita mungkin mengatakan bahwa tidak sah malahan yang wajib ditinggalkan gitu ya. Nah, maka tapi ini ada syaratnya bahwa wajib atas kamu membasuh wajah, melakukan tahlil pada jenggotmu. Jadi menggosok-gosokkan itu wajib. Jadi itu termasuk menurut mazhab ini. Akhirnya dalam mazhab ini dikatakan bukan 7 rukun wudu itu, tapi menjadi 8 gitu ya. Gitu. Karena ini tidak termasuk bagian dalam, karena tidak semua orang punya jenggot, makanya di situ gugur kan kadang-kadang yang wajibnya untuk tahlil tadi, makanya kemudian ada yang mengatakan 7 ya. Nah, di sini perbedaannya. Maka di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wajib itu adalah kita menggosok-gosokkan itu jenggot itu apabila kulitnya tampak terlihat. Tapi kalau sangat tebal, sudah tebal sampai gak kelihatan banget ya karena tebalnya dari kulitnya, maka tidak ada wajib baginya. Berarti bertahlil itu tidak wajib, menggosok-gosok itu enggak wajib ya. Begitu juga wajib atasmu melakukan tahlil pada ruas-ruas jari ini. Ini jadi menjadi rukun, menjadi wajib, menjadi rukun gitu lah. Ketika itu ya ini yang dikatakan dalam mazhab Imam Maliki ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara wudhunya mazhab Maliki ini kalau kita perhatikan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, di dalam kelanjutan pembahasan ini dalam Al-Asmawiyah ini dikatakan wa amma sunanul wudu samaniyah. Adapun sunnah wudu itu ada 8. Jadi tadi 8 terdiri dari yaitu 8 atau 7 atau 8 rukun ditambah dengan 8 yang disebut dengan sunnah wudu. Apa saja? Nah, sunnah wudu
Di sini dikatakan pertama ghuslul yadaini aula ilal ku'aini. Jadi membasuh kedua tangan lebih dahulu sampai pergelangan. Jadi kan sebelum kita wudhu itu basuh tangan sampai pergelangan, bukan sini aja. Ya, sampai pergelangan. Bukan sini aja, tapi sampai pergelangan, ya. Itu pertama. Yang kedua, setelah membasuh tangan tadi sampai pergelangan ini melakukan matmadah. Matmadah itu kumur-kumur. Kumur-kumur. Kemudian yang ketiga, melakukan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung sampai masuk. Baru dengan tangan kiri melakukan istinsar. Yang keempat, apa itu istinsar? Yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung tadi dikeluarkan. Ya. Yang kelima, mengusap kepala dengan membalikkan dari belakang. Maksudnya adalah ini kan menjadi rukun nih, membasuh seluruh kepala ini. Jadi semuanya di sini jam'ir ra'si. Berarti semua ala jam'ir ra'si berarti semuanya ini. Maka dia tarik ya, air ini sampai sini sudah dibersihkan, dicuci ya, diseret gitu. Kemudian nih ke belakang ini. Gitu ya. Ya, kemudian tarik ke depan. Bias. Ya. Lagi ya 2 kali, 3 kali. Sedikit karena mohon maaf tak buka sebentar. Jadi ini air ya, air ini langsung ditarikkan gini. Sudah basah sini ya, diusapkan. Kan semuanya kena nih. Ya. Itu yang dimaksud dengan sunnah yang kelima, mengusap membalikkan dari belakang. Jadi dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Terus gitu ya. Kemudian di sini dikatakan yang keenam adalah di sini wa mashul udzunaini dzahirihima wa batinihima, yaitu membasuh atau mengusap ya. Wa mashu mengusap kedua telinga. Baik yang di luar al-zahir atau al-batinihima bagian yang dalam. Dengan air wa tajdidul ma'i lahuma, dengan air baru. Berarti ketika kita mau mengusap telinga ini dibasahkan dulu, cuci dulu ya, kemudian dimasukkan. Nah, 1 ya, kemudian lagi gitu. Ini 3 kali semuanya. Nah, 2, 3 selesai. Ini ya. Kemudian bagian yang terakhir adalah watartibu faraidihi ya, dan melakukannya dengan tertib rukun-rukun tadi. Tertib dalam rukun-rukunnya. Jadi jangan dibolak-balik. Rukunnya seperti tadi, kemudian sudah itu dijadikan satu keterkaitan, nanti kita saksikan dalam praktek. Selanjutnya kita masih pada pembahasan mazhab Maliki ya. Di sini ada sebuah penjelasan ya dari Imam Al-Asmawiyah ini mengatakan wa amma fadailuhu fasab'atun at-tasmiyah wal mawdi'ut tahir wa qillatul ma'i bila hadd wa wad'ul ina'i 'alal yamin in kana maftuhan wal ghuslatu tsaniyah wal ghuslatul salisah idza aw'aba bil ula wan nida bi muqaddami ra'si wasiwa wallahu a'lam. Ini ada tambahan dalam mazhab Maliki ini, yaitu adapun fadilahnya atau anjuran yang di bawah kualitas sunnah. Setelah tadi ada rukun, ada sunnah, sekarang di bawahnya ada lagi anjuran yang dilakukan ketika berwudu. Apa itu? Pertama adalah membaca basmalah. Kedua, berwudu di tempat yang suci. Yang ketiga, meminimalkan penggunaan air. Yang keempat, meletakkan wadah air di atas tangan kanan. Jadi kalau seumpamanya ini ya, kita menggunakan air nih, airnya pakai gayung ya, maka air ditaruh sini. Nah, menuangkan begini. Nah, di atas tangan kanan. Ya, ini sebenarnya sebaliknya kalau kita menggunakan tangan kiri juga begitu. Air itu di atas dari jangan sampai ini dicelupkan.
Kalau itu menggunakan anggap di sini mungkin gayung ya, gayung. Nah ini ya. Kemudian dikatakan lagi di sini bahwa basuhan kedua dan ketiga, artinya kita ini diharapkan menjadi anjuran fadhail ya. Fadilah, keutamaan, yaitu kita membasuh tiap-tiap gerakan, tiap-tiap rukun wudhu itu, tiap-tiap yang dilakukan dalam wudhu itu masing-masing 3 kali. Jika telah sempurna pada basuhan pertama. Jadi maksudnya pertama itu semurkan dulu, baru yang kedua gitu lah. Baru yang ketiga 3 kali. Dan memulai usapan semuanya itu dari arah depan. Nah, penekanan arah depan ini maksudnya kalau tangan, kan urutkan tadi kan, dikatakan kalau dalam kaidah Al-Quran ya, kita tahu bahwa dikatakan wagsilu wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan ilal marafiq, berarti ini dilukan tangan bawah ya, ini tangan terus sampai ke siku. Begitu juga ketika kaki, wamsahu ya di sini dikatakan wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan kedua kaki kalian yaitu dari jari-jari ini ya terus ke atas sampai ilal ka'bah ini, kepada kedua mata kaki. Nah, kemudian di dalamnya juga memasukkan, beliau itu adalah termasuk bersiwak, itu bagian anjuran-anjuran fadilah, keutamaan, tapi di bawah sunnah, di bawahnya nilai kaidah sunnah yang tadi disebutkan. Nanti kita saksikan bagaimana cara berwudu dalam prakteknya. Demikian praktek yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dan kita sudah semakin tahu tentang perbedaan-perbedaan itu. Maka mudah-mudahan tumbuh dalam jiwa kita yaitu nilai-nilai tasamuh, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, dan kita tidak mudah untuk saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena kita tahu bahwa di situ memang ada perbedaan dan ada dasar yang kuat dari masing-masing perbedaan itu. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan cara berwudu menurut mazhab Imam Maliki. Kita ketahui dalam mazhab Imam Maliki ini rukun wudu itu ada 7. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan ketika kita mengusap atau membasahi atau membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai kedua siku. Yang keempat adalah kita mengusap kepala secara keseluruhan. Yang kelima adalah kita membasuh kaki atau mengusap kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam dilakukan secara faur atau disebut dengan mualah, berarti dilakukan secara terus menerus, jangan sampai ada jeda atau putus antara rukun yang satu dengan rukun yang berikutnya. Kemudian yang ketujuh adalah setiap gerakan dalam wudu itu harus dilakukan dengan menggosok-gosokkan. Menggosok berarti ini semua digosok dan semua anggota wudu itu digosok. Nah, inilah yang disebut dengan 7 rukun wudu dari mazhab Imam Maliki. Kita lihat sekarang, kita awali dengan praktek mazhab Imam Maliki ini. Pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah ini adalah bagian daripada kita menyebutkan dengan yang sunnah dan yang fadhail. Karena dalam mazhab Maliki itu dikenal ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan fadhail. Fadhail itu ada yang utama tapi tidak masuk kepada sunnah, tapi itu kalau diamalkan juga sangat utama. Nah, ini kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bismillah, kita cuci tangan sampai ke pergelangan. Ya. Ini bergantian kanan kiri. Tapi boleh juga langsung kiri kanan saja 3 kali, kemudian kiri saja 3 kali.
Nah, setelah ini langsung kita melakukan siwak. Siwak ada bagian daripada sunnah, bagian daripada hal yang keutamaan fadhail dalam mazhab Maliki. Selesai siwak, maka lakukan madmadah. Madmadah adalah berkumur-kumur. 1, 2, 3. Setelah ini, model berikutnya adalah kita memasukkan air yang sudah istinsyak. Istinsyak masukkan ke hidung, ya, dengan tangan kanan sampai masuk, kemudian keluarkan jadi istinsyak. 1, ya. Yang kedua ini, jadi air itu benar-benar diserguk, artinya dimasuk benar-benar sampai ke dalam, ya. Kita kemudian setelah selesai, baru kita melanjutkan dengan yang rukun, ya. Ingat tadi bahwa kita melakukannya harus dengan cara tadrib, ya. Itu ada ditekan seperti biasa, menggosok-gosokkan, ya. Mari kita lihat. Nah, ketika membaca nawaitul wudu itu tidak dibaca, karena niat itu hanya dibaca dalam hati, tapi kita yakin bahwa kita sudah membaca. Langsung kita membasuh muka. Ini digosok-gosok, termasuk menggosok badan bagian jenggot. 1. Ini juga dilakukan dengan 3 kali. 2. Ya. Jenggotnya semua kena, jadi kering. Tadi tekan-tekan. Kemudian setelah itu kita masuk ke tangan. Ingat, tangan itu namanya tangan dari ini. Terus siku di sini. Berarti ini adalah kita dari tangan, sama caranya. Dari tangan, ya. Ini hitungan sekali. Ini ditekan-tekan, digosok-gosok seperti ini. Ya, ini 1. Yang kedua, nah ini kedua, ya. Ketiga, nah, baru kita pindah yang kiri, ya. Gosok-gosok dulu, ya, ini 1, ya. Kemudian yang kedua lagi, 2, yang ketiga, nah, 3. Ini. Kemudian selanjutnya adalah mengusap kepala. Jadi kepala dikatakan tadi adalah ini dilakukannya dengan cara semua kepala. Ngejam iroksi berarti di sini ada semuanya. Ini ya berarti ini ditarik dari sini semuanya. 1 sampai ke belakang, baru ke depan lagi. Nah, itu 1, ya. Ini yang kedua, ketiga, nah, ya, yang kedua, ya. Baru yang ketiga. Karena mazhab Maliki adalah ini bagian daripada rukun. Rukun harus semuanya jam iroksi semua kepala. Nah, setelah ini selesai, maka di sini telinga juga sama. Ini adalah dengan air yang baru tadi, ya, dimasukkan dulu ke dalam, baru di luarnya ditarik. 1, 2, 3, dan ini juga sama. 1, ini satu ke dalam, ini peluk ke dalam, baru ditarik di sini. 2, baru. Sudah selesai, maka kita langsung ke kaki yang sebelah kanan dulu. Nah, yang kaki ini dari depan sini ini digosok-gosok, di sela-sela nih, ya. Sebenarnya dalkun itu ini digosok-gosok ini. Ya, ini 1, kedua, ya. Ini kemudian ketiga. Boleh tahlil itu ada melebihkan ini, melebihkan dari mata kaki di atasnya boleh. Ya. Kemudian ini. Sekarang yang kiri. Yang kiri, disuruh dulu ini. Kemudian ke atas.
sini sampai ke tahlil sini nggak apa-apa, lebih dari berarti kedua mata kaki ini namanya tahlil namanya. Nah ini ya kita lagi 2 kali, agak lagi yang ketiga. Nah, sekian. Kemudian setelah selesai kita tutup kerannya, kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian praktek wudu cara mazhab Maliki. Terima kasih.